Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arvan Semlondo. Saya dari kelas B120 reguler sore Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas mengenai hukum tindak pidana khusus, di mana saya akan menjelaskan secara umum saja intisari tentang pengertian dan ruang lingkup hukum tindak pidana khusus. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hukum tindak pidana khusus ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan dosen pengampu Miner Joni Rende, SH, MA. Baiklah, kita masuk pada pemaparan singkat materi hukum tindak pidana khusus, yang di dalamnya akan dibahas secara umum saja mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus, kemudian karakteristik hukum pidana khusus, dan yang terakhir penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Kita masuk pada pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dan pengertian hukum tindak pidana khusus. Secara umum, hukum pidana khusus adalah suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP, yang berhubungan dengan hukum pidana umum dan penyimpangan-penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Kemudian, ruang lingkup tindak pidana khusus. Terdapat beberapa tindak pidana khusus dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, diantaranya korupsi, pencucian uang, terorisme, pengadilan hak asasi manusia, narkotika, psikotropika, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tindak pidana lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, penataan ruang, keimigrasian, lalu lintas dan angkutan jalan, kesehatan, praktik kedokteran, sistem pendidikan nasional, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, informasi dan transaksi elektronik, pornografi, kepabean, cukai, perlindungan konsumen, pangan, paten, merek, hak cipta, pemilihan umum atau pemilu, kewarganegaraan, dan penerbangan. Selanjutnya masuk pada karakteristik hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana material, juga memuat materi hukum formil. Atau dengan kata lain, hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur di dalam KUHP, dan juga memuat aturan cara yang menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam KUHP. Dan yang terakhir, tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk extraordinary legal instrument yang dibentuk untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sedangkan kata terbatas berarti apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,
maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Demikian pemaparan singkat mengenai hukum tindak pidana khusus. Kiranya apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak kepada kita semua, kepada teman-teman, kepada adik-adik, bagi yang mau melanjutkan studi ke jenjang S1, di sini saya ingin merekomendasikan sebuah kampus dengan biaya kuliah yang terjangkau, tentunya dengan fasilitas yang memadai dan dengan tenaga pendidik yang profesional, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang kita kenal dengan UNPI Manado. Di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Manado yang memiliki beberapa fakultas yang sudah terakreditasi, yang setara dengan beberapa fakultas terkemuka yang ada di Manado. Adapun beberapa fakultas yang ada di UNPI Manado yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, dan Fakultas Sastra. Tentunya dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Saya mengajak kepada kita semua, ayo bergabung bersama kami di UNPI yang sudah terbukti melahirkan sarjana berkualitas dan berdedikasi. Akhirnya saya Arvan Semlondo, salam dan terima kasih.